Alhamdulillah, Bu. Jadi di sini Pak, sebelum kita melaksanakan observasi berangkat, kita akan melaksanakan percakapan praobservasi untuk beberapa waktu ke depan. Baik, Bu. Jadi di sini saya ingin membicarakan rencana observasi untuk pembelajaran IPS kelas 8 yang akan Bapak laksanakan besok. Baik, Bu. Nah, apa tujuan dari pembelajaran Bapak tersebut? Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep sumber daya alam yang ada di Indonesia. Wah, sangat luar biasa ya Pak ya, sangat menarik sekali. Bisa Bapak ceritakan bagaimana nanti metode pembelajaran yang akan Bapak gunakan? Oh, gini Bu, saya akan menggunakan metode pembelajaran kooperatif, gabungan dari diskusi kelompok dan inquiry. Luar biasa ya Pak ya. Nah, saya ingin Bapak memfokuskan pengamatan pada kegiatan diskusi kelompok. Baik, Bu. Nah, Bapak bisa menggunakan format pengamatan, nanti akan saya berikan sama Bapak. Siap, Ibu. Ya, semoga besok kegiatan observasi kita bisa berjalan lancar ya Pak ya. Siap, Bu. Ya, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum. Baik, selamat pagi anak-anak Bapak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Semangat? Semangat? Oke. Baik, anak-anak Bapak, pagi ini kita akan memulai pelajaran kembali, yaitu mata pelajaran IPS. Nah, sebelum kita mulai, kita persiapkan dulu pikiran kita. Apakah sudah fokus kita untuk belajar atau belum? Jadi yang pertama. Yang kedua, perhatikan kursi dan mejanya. Apabila kurang lurus, luruskan. Oke. Kemudian perhatikan sampah. Kalau masih ada sampah, diambil, tapi apa lihat ini tidak bersih. Kemudian selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa mungkin dipimpin oleh Eji. Silakan Eji, kita baca. Selanjutnya Bapak akan cek kehadiran anak Bapak, apakah semuanya hadir hari ini, apa ada yang bakalan nanti. Yang terpanggil namanya akan dijawab. Fizatul Fadila, Fadil Pratama. Oke, apakah semuanya hadir? Lengkap? Oke, alhamdulillah. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran kembali, Bapak ingin anak-anak itu berkonsentrasi. Nah, harus fokus. Kita mulai untuk fokus kembali itu dengan tempo konsentrasi. Bisa paham? Bisa. Nah, kita mulai dalam posisi siap. Konsentrasi 1, konsentrasi 2, konsentrasi 3, konsentrasi 4. Oke, kita berangkat. Pada hari ini kita kembali belajar IPS lagi dengan materi. Bisa Anda lihat di depan. Apa materinya? Kondisi geografis dan kelestarian sumber daya alam. Kondisi geografis dan kelestarian sumber daya alam. Ini pembahasan kita menyambung pembahasan yang dulu kemarin. Nah, kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang kondisi
kondisi alamnya, sekarang kita kondisi geografisnya. Ada tidak tahu kondisi geografis itu apa? Nanti kita bahas ya. Kemudian di dalam bab kondisi geografis ini tentu ada tujuan pembelajarannya. Apa-apa saja yang akan kita pelajari dalam bab ini. Perhatikan pada layar monitornya. Ini dia. Ada berapa tujuan pembelajaran? Ada tiga. Yang pertama, Bapak bacakan, peserta didik dapat menjelaskan letak geografis Indonesia. Coba ulangi. Yang pertama, Peserta didik dapat menjelaskan letak geografis Indonesia. yang pertama. Yang kedua, peserta didik itu dapat mengidentifikasi akibat dari letak geografis Indonesia. Mari kita ulangi yang kedua. Peserta didik dapat mengidentifikasi akibat letak geografis Indonesia. Yang ketiga, peserta didik itu nanti mampu menjelaskan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang ketiga, Menjelaskan sumber daya alam yang ada di Indonesia. berarti dari tujuan pembelajaran ke depan bisa kita simpulkan ada 3 topik pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama itu mengenai letak geografis Indonesia. Yang kedua, akibat dari letak geografis Indonesia. Kemudian yang ketiga, menjelaskan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sampai sana bisa dipahami? Ada 3. Kemudian dalam 3 ini nanti Bapak akan mengambil nilai. Nilainya nanti ada 3 yang Bapak ambil. Yang pertama itu nilai sikapnya. Nilai sikap akan dilihat selama proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan itu nanti Bapak akan membuat sebuah tes tertulis, tetapi tidak kita laksanakan pada saat pembelajaran ini. Bapak ambil waktunya di lain hari. Kemudian yang ketiga itu tes penilaian keterampilannya. Bagaimana Bapak nanti keterampilan dalam belajar, bagaimana keterampilannya dalam diskusi kelompok. Jadi penilaian pembelajaran kita hari ini itu menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, kemudian kita tampilkan di depan kelas masing-masing kelompok. Oke. Setelah itu, sebelum kita mulai, mari perhatikan pertanyaan di depan ini. Yang pertama, apa saja akibat letak geografis Indonesia? Ada yang sudah tahu? Penasaran? Ya atau tidak? Penasaran atau tidak? Ya. Oke, yang kedua, bagaimana pengaruh letak geografis itu terhadap Sebelum masuk ke inti, Bapak akan menampilkan video pembelajaran mengenai letak geografis dan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Anak-anak Bapak, perhatikan nanti videonya di depan. Apakah kalian tahu apa itu letak geografis? Letak geografis merupakan letak suatu daerah. Itu video pembelajaran mengenai letak geografis. Kemudian ada satu lagi, Bapak juga sudah siapkan mengenai sumber daya alam. 5 kekayaan sumber daya alam Indonesia. Hingga di dunia luas, lautan di wilayah Indonesia juga memiliki berbagai jenis ikan.
Potensi ikan di lautan Indonesia ini sudah mencapai 6 juta ton setiap tahunnya. Dan potensi ini membuat Indonesia berada di urutan keempat pada tahun 2009. Minyak bumi. Minyak bumi merupakan cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang sangat mudah terbakar ini berada di lapisan teratas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi ini masih cukup sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Potensi minyak bumi di Indonesia ini terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Jadi Indonesia melakukan impor minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Gas alam. Cadangan gas bumi di Indonesia ini kabarnya masih cukup banyak. Diperkirakan ada sekitar 2,8 triliun meter kubik. Namun jumlah itu masih sekitar 1,5% dari cadangan gas alam yang ada di dunia. Walaupun begitu, angka ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang mengekspor gas alam terbesar di dunia. Negara yang dijadikan tujuan ekspor gas alam ini adalah Jepang, Korea, Taiwan, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Batu bara. Selain minyak bumi, batu bara ini juga menjadi bahan bakar yang digunakan untuk membangkit listrik juga, teman-teman. Batu bara ini adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang mati tertimbun tanah selama jutaan tahun. Lapisan itu akan terputus dari udara langsung dan mendapatkan tekanan terus-menerus dari lapisan di atasnya. Negara Indonesia sudah menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia karena memang masih minimnya pemanfaatan batu bara di Indonesia. Negara tujuan ekspor batu bara ini adalah Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, India, Italia, dan negara Eropa lainnya. Wah, pantas saja ya Indonesia disebut sebagai negara kaya akan sumber daya alam. Bobo jadi makin bangga dengan negara kita tercinta ini. Namun jangan lupa untuk tetap merawat dan ikut menjaga kelestariannya ya. Teman-teman, jangan lupa. Baik, dan apa-apa itu tadi video tentang yang pertama letak geografis, yang kedua mengenai sumber daya alam. Itu tadi videonya. Sebelum lanjut, Bapak ingin menanya pendapat anak-anak Bapak tentang video yang mana. Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Boleh video pertama ataupun video yang kedua. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Coba Lizzy, apa pendapatnya mengenai video yang pertama? Tentang apa video yang pertama? Oke, kasih tepuk tangan ke ini. Yang kedua, siapa lagi yang bisa memberikan pendapat mengenai video yang kedua? Siapa yang bisa? Olive mungkin? Video yang kedua tentang apa, Olive? Yang kedua tentang? Atau Farel? Kelautan. Boleh. Kasih tepuk tangan untuk Farel. Itu yang pertama kata si Rinci tadi mengenai kondisi geografis, yang kedua mengenai ke laut. Oke, semuanya benar. Kemudian Bapak yang bertanya lagi. Yang pertama Bapak bertanya kepada Mama Isan tentang video tadi letak geografis. Menurut Isan, apa letak geografis? Oke, beri tepuk tangan untuk Isan. Letak Indonesia di muka bumi. Yang pertanyaan yang pertama. Yang kedua, Bapak bertanya kepada Farel. Farel, apa contoh sumber daya alam yang ada di daerah kita? Hutan. Laut ada di kita? Tidak. Apa lagi? Minyak bumi. Kemudian gas. Kasih tepuk tangan Farel. Baik, itu pertanyaan Bapak
Kalau tidak, Bapak akan memberikan atau membagikan Bapak lagi berdasarkan kelompok. Nah, kita membagi kelompok nanti berdasarkan pemahaman Bapak. Jadi menilai di video. Bapak akan bagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok itu nanti ada 5 orang. Oke. Yang kelompok ini namanya kelompok 1. Silakan nanti di sini. Kelompok 2, silakan di sini nanti. Kelompok 3, silakan di sini. Kelompok 4 di sana nanti. Nama-nama kelompoknya Bapak bacakan, kemudian menurut kelompoknya masing-masing. Bisa dipahami? Silakan duduk berkelompok, tolong diangkat di mejanya. Silakan. Baik, di kelompok tidak perlu pakai suara. Bapak mohon tertib. Baik, halo. Halo. Bapak perhatikan, tidak ada yang tidak fokus kembali. Kita ulangi lagi tertib konsentrasi. Oke? Siap? Siap? Konsentrasi 1. Konsentrasi 2. Konsentrasi 3. Konsentrasi 4. Oke, konsentrasi 1, 2, 3, 4. Oke, ulang. Ini dua berkelompok. Ini ada alfabetnya. Ulang dulu. Kelompok 2. Kelompok 3. Baik, anak-anak Bapak, buku paketnya saya sudah bagikan, kemudian LKPD-nya juga sudah Bapak berikan. Silakan pahami LKPD-nya, silakan lihat-lihat. Kalau ada yang mau ditanyakan mengenai LKPD, silakan tanya. Apa Barel? Ah ya. Ini soalnya sudah ada Barel di LKPD. Jadi nanti silakan dijawab, diskusikan dengan kelompoknya, kemudian nanti silakan kita tampilkan ke depan Barel. Bisa dipahami Barel? Silakan dibaca. Untuk kelompok 4, mana LKPD-nya? Ini. Dijawab nanti didiskusikan secara bersama-sama. Semuanya satu. Tanyakan. Kelompok 4, ada yang mau ditanyakan? Jeffrey, kelas Jeffrey. Diskusikan Jeffrey ke kelompok. Saya tahu.
Dataran rendah itu adalah salah satu bentuk muka bumi. Ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Jadi ada ukurannya, mana daerah tinggi, mana daerah rendah. Kalau tempat kita ini, lingkungan kita adalah dataran tinggi. Karena banyak. Baik, perhatikan ke depan dulu. Kita akan menampilkan ke depan, masing-masing kelompok menampilkan ke depan, diwakili oleh beberapa orang. Mau 3 boleh, mau 4 boleh. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Nanti yang tampil ke depan, satu sama-sama membaca salamnya, kemudian satu orang mempresentasikan. Bisa dipahami tuh? Oke, kita mulai dari kelompok berapa dulu? Siapa yang mau dulu? Kelompok 1 aja dulu. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Baik, perhatikan. Tadi kelompok 1 menampilkan APD-nya, menjelaskan letak geografis Indonesia. Oke, Bapak menambahkan dari yang kelompok 1. Nah, perhatikan ke depan. Tadi letak geografis itu adalah letak apa? Letak sesungguhnya sebuah wilayah itu di permukaan bumi. Jadi letak kenyataannya di mana letaknya Indonesia itu di sini. Kenapa dikatakan letak strategis atau geografis? Katanya tadi Indonesia itu strategis terletak antara dua benua. Benua apa tadi? Benua Asia dan Australia. Kemudian katanya Indonesia itu juga terletak di antara dua samudra. Dua samudra apa tuh? Oke, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi kenapa dikatakan strategis? Karena dilewati oleh jalur-jalur perdagangan internasional. Waalaikumsalam. Kelompok 4, memperhatikan kelompok 4. Olivia. Akibat letak geografis Indonesia, iklim dan cuaca. Cuaca di sebuah daerah dipengaruhi oleh letak sebuah daerah tersebut. Contoh, daerah pegunungan akan memiliki curah hujan yang tinggi jika dibandingkan ke suatu wilayah. Sayuran tumbuh di pegunungan, sedangkan kelapa lebih banyak hidup di dataran rendah.
membuat sebuah kesimpulan. Sama-sama kita membuat sebuah kesimpulan. Apa kesimpulannya pembelajaran kita hari ini? Nah, yang pertama mengenai letak geografis. Yang kedua akibat dari letak geografis. Yang ketiga mengenai sumber daya alam. Nah, coba kalian bisa simpulkan hal yang tadi sama-sama kita. Letak geografis bagaimana tadi kalian? Ya. Jelaskan soalnya. Buatkan. Siap letak antara oke. Kemudian oke, itu kita ambil untuk kesimpulan yang pertama. Nah, kesimpulan pertama, letak geografis Indonesia itu sangat strategis. Kenapa? Karena diakui oleh dua benua dan dua samudra. Benua yang pertama benua Asia, yang kedua Australia. Kemudian samudra yang pertama India dan Pasifik. Itu kesimpulan kita yang pertama. Katanya di situ terletak sangat strategis. Karena kita dilewati oleh jalur kesimpulannya. Ini kesimpulan yang sudah kita sepakati hari ini. Oke, ada apa? Halo. Kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran hari ini. Setelah selesai nanti kita akan tutup. Tapi sebelum tutup itu, Bapak mau menanyakan. Nah, bagaimana? Halo. Bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Nah, yang pertama itu menyenangkan, tidak menyenangkan, dan membosankan. Oke, kalau menyenangkan, bagaimana menurut Bos? Pelajaran ini menyenangkan tidak? Oke, menyenangkan. Bagaimana menurut apa? Mengasihkan? Ya, atau tidak? Oke, sebelum kita tutup, maka sampaikan, tadi kan kita sudah belajar berkelompok, sudah dibuat diskusi berkelompok, kemudian ditampilkan masing-masing kelompok gede. Bapak berharap yang ditampilkan tadi masih belum sempurna, karena kesempurnaan itu cuma milik itu Tuhan yang Maha Esa. Oke, Bapak berharap kelompok 1 silakan nanti di rumahnya didiskusikan kembali. Kemudian yang berdekatan rumah boleh dibuat atau disempurnakan. Intinya penampilan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 semuanya bagus, baik. Kasih aplaus untuk kita semua. Baik, Bapak menyampaikan untuk materi minggu depan. So, mohon dicatat dulu minggu depan. Catat ya bukunya. Minggu depan mengenai letak atau keadaan geologis negara kita Indonesia. Apa tadi? Nah, mohon disiapkan di rumah, baca-baca materinya mengenai keadaan geologis. Bapak membentangkan hanya sedikit saja. Geologis itu letak atau keadaan muka bumi misalnya. Ada yang berbatuan, ada tanahnya seperti ini, tanahnya yang warna kuning, warna hitam, itu namanya letak geologis. Kemudian, selanjutnya setelah ini tidak ada lagi pembahasan kita tutup dengan doa. Kita ucapkan alhamdulillah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, terima kasih waktunya Pak Adi ya. Apa kabarnya pagi hari ini Pak Adi? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat Allah. Oke Bu Juli, sekarang tiba masanya kita untuk kegiatan pasca observasi. Dalam kegiatan ini Bu Juli sebagai seorang TGP bertindak selaku coach, kemudian Pak Ari sebagai coachnya. Kemarin kan Bu Juli sudah melakukan observasi pembelajaran di kelas Pak Ari. Jadi dalam percakapan pasca observasi ini kan percakapannya berbasis coaching. Nah, Bu Juli nanti akan menyampaikan tujuan percakapan beserta hasil analisis observasi yang telah dilakukan di kelas Pak Ari. Kemudian Bu Juli juga akan melakukan percakapan kembali lagi. Selanjutnya nanti Bu Juli juga akan melakukan percakapan tentang perencanaan area pembangunan. Nah, kepada coach dan coach silakan melakukan percakapan terkait. Baik, Pari, untuk hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi setelah hasil dari observasi kita yang kemarin. Selamat pagi Pak Ari. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran? Alhamdulillah, saya merasa cukup puas dengan pembelajaran hari ini. Siswa tampak antusias dan bersemangat mengikuti materi yang saya sampaikan. Luar biasa ya Pak ya. Saya juga melihat suasana yang positif di kelas Bapak. Saya mencatat bahwa Bapak menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan memotivasi siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Bisa Bapak menceritakannya lebih lanjut mengenai strategi yang Bapak gunakan? Terima kasih Bu Juli. Saya mencoba menerapkan metode diskusi kelompok dan pemberian tentang metode sejarah pembelajaran untuk mendorong siswa berkolaborasi dan berpikir kritis. Siswa tampaknya senang dan lebih aktif memberikan pendapat mereka. Luar biasa ya Pak ya. Saya sangat setuju sekali. Proses diskusi memang efektif untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Namun saya juga melihat ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan. Apakah Bapak bersedia mendengarkan saran dari hasil pengamatan saya kemarin? Oh ya, tentu saja Bu Juli. Saya sangat terbuka terhadap masukan yang baru untuk memperbaiki pembelajaran saya. Terima kasih ya Pak ya. Yang pertama, dari hasil observasi, saya melihat bahwa waktu diskusi kelompok agak terbatas ya Pak ya. Beberapa kelompok terlihat masih ingin berdiskusi lebih lama, tetapi waktunya sudah habis. Mungkin di pertemuan berikutnya kita bisa alokasikan waktu yang sedikit lebih banyak agar siswa bisa lebih mendalami hasil dari diskusi. Baik Bu Juli, kalau itu masukan yang sangat baik Bu Juli. Memang Bu Juli, saya juga merasa waktu pas diskusi agak terbatas karena ingin menyampaikan banyak materi dalam satu pertemuan. Pak, dan mungkin kita bisa juga memilih poin-poin materi yang benar-benar esensial Pak untuk mendalami secara mendalam materi tersebut. Selain itu, saya juga melihat Bapak sudah memberikan umpan balik kepada siswa, namun umpan balik tersebut bisa lebih spesifik agar siswa memahami area yang perlu mereka tingkatkan. Misalnya nih Pak, memberikan contoh-contoh yang lebih konkret dan pertanyaan yang lebih mengiring mereka berpikir lebih kritis lagi. Betul banget Bu Juli. Saya rasa memberi contoh atau pertanyaan tambahan yang lebih spesifik akan sangat membantu mereka. Saya yakin akan mencoba hal tersebut pada pertemuan berikutnya. Luar biasa ya Pak ya. Saya sangat senang sekali mendengar kesediaan Bapak untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Kalau kita memungkinkan, mungkin Bapak bisa membuat rencana perbaikan atau modifikasi pendekatan pembelajaran berdasarkan umpan balik. Nah, dengan begitu kita dapat lebih mudah untuk memantau perkembangan dalam pembelajaran yang akan datang.
Baik Bu Juli, saya akan merencanakan perbaikan pembelajaran untuk lebih mengalokasikan waktu diskusi dan meningkatkan kualitas umpan balik bagi siswa. Terima kasih banyak atas saran-sarannya Bu Juli yang sangat membantu kami. Ya, sama-sama Pak. Saya juga berharap pembelajaran ke depan bisa semakin efektif ya Pak ya, dan membawa dampak positif bagi siswa. Saya juga siap untuk memberikan dukungan ketika Bapak nanti memberikan bantuan dalam penyusunan rencana perbaikan tersebut. Terima kasih lagi Bu Juli, dukungan dan bimbingan petunjuknya dari Bu sangat berarti bagi saya. Semoga untuk kedepannya saya akan bisa menerapkan perbaikan ini dengan lebih baik. Insya Allah Pak, saya juga siap. Saya yakin dengan komitmen Bapak ini kita bisa membuat rencana pembelajaran yang lebih baik lagi. Terus semangat ya Pak ya, dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan saya kapan saja. Amin. Terima kasih ya Bu Juli. Saya akan terus belajar dan memperbaiki diri. Terima kasih atas waktu dan dukungan baliknya Bu Juli. Oke, sama-sama Pak Ari. Mari kita sama-sama bekerja demi kemajuan siswa. Selamat beraktivitas kembali Pak, dan semoga sukses di pertemuan berikutnya. Terima kasih Bu Juli. Sama. Oke, Pak Ari, Bu Bibi, kita sudah melakukan percakapan fasilitasi kegiatan ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.